Di sebuah dunia terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Ilmu. Para pelajar dari 4 elemen api, air, angin, dan tanah hidup untuk belajar dan menjaga keharmonisan pengetahuan. Namun, seiring waktu, nilai-nilai luhur yang dahulu menjadi nafas kerajaan mulai memudar. Dari hati yang lupa akan kebaikan, lahirlah kegelapan yang perlahan menyelimuti dunia ilmu dan menutupi cahayanya. Langit tak lagi biru. Apa yang terjadi pada negeri ini? Dan dari kejauhan terdapat suara perdebatan, tanda awal retaknya kebijaksanaan di bumi ilmu. Langkah Cesa terus membawanya ke tengah lapangan. Di sana, 4 pelajar dari elemen berbeda berdiri saling berjauh, membelakangi satu sama lain. Mereka adalah para penjaga elemen di kerajaan ilmu. 4 sosok yang mewakili kekuatan dan sifat dari setiap unsur alam. Arka, perwakilan dari kelompok orang berunsur api, dikenal cepat marah dan penuh semangat. Api dalam dirinya membuatnya mudah terbakar emosi, dan karena kekuatannya yang besar, ia sering merasa sebagai yang terkuat di antara para penjaga. Farah, perwakilan dari elemen air, memiliki kepribadian yang berubah-ubah seperti aliran sungai, kadang lembut dan menyenangkan, namun di lain waktu deras dan sulit dikendalikan. Belakangan ini, Farah mulai enggan membantu, seolah hatinya sedang bergolak oleh sesuatu yang tak diungkapkannya. Rendra, sang penjaga angin, adalah lambang kebebasan. Ia mewakili kelompok elemen angin yang menolak segala bentuk keterikatan. Rendra selalu ingin bergerak bebas tanpa aturan, mengikuti arah hembusan yang ia pilih sendiri. Sementara itu, Dira mewakili elemen tanah, kuat, kokoh, namun keras kepala. Ia sulit digoyahkan dan selalu yakin bahwa pendapatnya lah yang paling benar. Tanah yang menjadi dasarnya membuatnya stabil, tetapi juga membuatnya enggan berubah. Kita ini penjaga kerajaan, tapi lihat semua ini mulai hancur. Kekuatan kita seharusnya menyala kembali cahaya, bukan diam diri seperti ini. Kau bicara tentang cahaya, Arka. Api hanya tahu membakar, bukan menerangi. Semangatmu yang liar itu justru membuat semuanya semakin panas. Dan kau, Farah, kau terus mengalir tanpa arah, kadang menenangkan, kadang menghanyutkan. Tak heran kalau kau tak pernah bisa memutuskan apapun. Kalian berdua sama saja, terlalu sibuk berdebat tentang siapa yang paling penting. Aku tidak akan ikut aturan kalian. Angin bebas, dan aku hanya mengikuti kemana arahku berhembus. Kalian terlalu keras kepala. Tanah adalah dasar bagi segalanya. Tanpa keteguhan, semua kekuatan kalian akan roboh. Dasar keras kepala, tanahmu cuma diam. Kau tak akan mengerti semangat api yang ingin terus menyala. Teruslah berdebat. Dari kebanggaan kalian, aku akan tumbuh. Dan begitu suara itu terdengar, kabut di antara mereka semakin menebal. Cahaya di langit memudar dan kehangatan yang dulu menyatukan mereka kini berubah menjadi dingin yang memisahkan. Dari hati yang retak lahirlah kegelapan, dan dari amarah yang tak dikendalikan lahirlah kabut yang menelan cahaya kerajaan ilmu. Merasa ada jawaban yang harus ditemukan, Cesa berjalan menuju perpustakaan tua kerajaan. Tempat itu sunyi, dipenuhi buku lusuh yang ditinggalkan. Pasti ada sesuatu di sini. Sesuatu yang bisa membantu. Aku yakin sekali ada petunjuk tersembunyi di tempat ini. Cesa menyusuri rak demi rak. Tangannya menyentuh sampul buku satu persatu. Tiba-tiba, sebuah buku tebal bersinar samar menarik perhatiannya. Ia mengambil buku itu, debu berterbangan. Pedoman 5 cahaya kerajaan ilmu. Apa sih ini? Dengan jantung berdegup kencang, Cesa membuka halaman pertama. Di sana tertulis, "Jika kabut datang, ketahuilah ia lahir dari hati yang lupa. Untuk mengusirnya, bangkitkan 5 cahaya: keimanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawarah, keadilan. Bukan sihir yang menyelamatkan, melainkan kebaikan yang hidupkan kembali." Ini dia. Inilah jawabannya. Dengan membawa buku kuno, Cesa kembali ke halaman utama kerajaan ilmu. Ia berdiri di tengah halaman, mengangkat buku itu tinggi ke langit. Wahai para penjaga elemen, Arka, Farah,
Rendra, Dira, mohon dengarkan. Apa yang sedang kamu lakukan, Cesa? Benda apa itu? Tolonglah, jelaskan saja. Jangan membuat kami menunggu lebih lama lagi. Kabut ini bukanlah sekadar fenomena magis semata, melainkan cermin yang memantulkan kerusakan nilai-nilai di kerajaan kita, keimanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Kita telah melupakannya. Keempat penjaga elemen terdiam, saling berpandangan dengan kekhawatiran. Nilai-nilai? Apa maksudmu dengan itu, Cesa? Jangan berputar-putar, Cesa. Apa hubungannya semua ini dengan kabut terkutuk ini? Kabut ini tumbuh subur karena kita telah mengabaikan nilai-nilai luhur. Kita harus memperbaikinya bersama-sama. Malam itu, mereka berkumpul di ruang pertemuan. Suasana tegang, namun secara harapan mulai menyala. Aku mengakui dengan jujur. Selama ini aku terlalu fokus pada kekuatan api yang kumiliki. Aku sering kali meremehkan kemampuan kalian semua. Diriku pun demikian, terlalu larut dalam emosi yang tak terkendali hingga enggan untuk membantu sesama. Aku selalu mendambakan kebebasan tanpa pernah memikirkan akibatnya bagi orang lain di sekitar. Aku terlalu keras kepala, selalu meyakini bahwa pendapatku adalah yang paling benar. Teman-teman, kita semua pernah memiliki kesalahan, namun kita memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Kita harus bersatu kembali sebagai satu kesatuan. Lantas bagaimana caranya kita mewujudkan hal itu? Kita harus menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kerajaan ini. Diskusi panjang pun terjadi. Mereka saling mengungkapkan pendapat, mencoba memahami satu sama lain dengan lebih baik. Keesokan paginya, di tanah latihan, kelima penjaga elemen berdiri berjajar. Wajah mereka tegang namun penuh tekad. Mari kita sama-sama berdoa. Berikanlah kami kekuatan untuk melawan kegelapan yang meliputi, serta mengembalikan cahaya ke kerajaan ilmu yang tercinta ini. Kalian sungguh naif jika berpikir dapat mengalahkanku. Aku adalah cerminan sejati dari keburukan yang bersemayam di dalam hati kalian. Pertempuran sengit pun dimulai. Aku tidak akan membiarkanmu menyebar dan merusak negeri ini. Rasakanlah kekuatan angin yang tak terkendali ini. Kegelapan tak akan pernah mampu mengalahkan kebaikan yang tulus. Kobaran api ini akan membakar habis semua keburukan yang ada. Cahaya kebaikan akan mengalahkan kamu selamanya. Kekuatan elemen yang menyatu dan cahaya kebaikan yang membara, monster kabut mulai retak dan runtuh. Mereka saling mengangguk dengan penuh haru, tersirat janji untuk tidak melupakan nilai-nilai luhur yang telah menyelamatkan mereka dari kegelapan. Yeay, kita berhasil. Kita telah membuktikan bahwa kebaikan sejati akan selalu menang melawan kejahatan. Aku tak akan pernah bisa melupakan pelajaran berharga ini. Kita akan senantiasa menjaga nilai-nilai luhur kerajaan ini sampai kapanpun. Kita adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bersama, kita akan selalu kuat. Dan ketika angin bertiup lembut, membawa serpihan cahaya terakhir dari kabut yang telah lenyap, kerajaan ilmu pun berdiri kembali dengan megah. Bukan hanya bersih dari kegelapan yang menyesakkan, tetapi juga bersih dari kebanggaan palsu, prasangka buruk, dan keegoisan yang merusak.